Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Judi, Jurnal Digital. Kali ini Judi akan memberikan tips memilih platform trading ya. Ini temanya hari ini karena ada berbagai request dari teman-teman terutama yang hobi trading untuk memberikan informasi terkait tips-tips dalam memilih platform trading yang tentunya yang aman ya seperti itu. Nah, kenapa harus ada tips seperti ini? Itu untuk jaga-jaga supaya kita tidak terkena trading bodong yang akan merugikan kita nantinya. Makanya di sini temanya hari ini adalah tips memilih platform trading. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman terutama yang hobinya trading. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah keamanan platform atau pialang. Nah, ada beberapa ya yang harus dicek di sini, yaitu adalah apakah penyetoran dananya mudah, karena ada beberapa pialang yang mengharuskan penyetoran dana itu sangat ribet ya, bertele-tele dan sebagainya. Nah, pastikan tanyakan gimana sistem penyetorannya, apakah mudah apa enggaknya. Kemudian yang nomor dua adalah apakah WD-nya mudah. Nah, ini yang sangat kita tunggu-tunggu ya karena kita trading itu untuk menghasilkan hasil yang nantinya kita akan withdraw ya seperti itu. Nah, pastikan WD-nya itu mudah. Biasanya pialang yang platformnya aman itu memberikan WD-nya itu sangat gampang, yaitu hari ini WD, hari ini pun juga cair ya. Jadi kecepatan akurasinya itu juga terukur dan juga melalui sistem yang canggih. Ini yang ketiga itu apakah sistemnya canggih. Nah, di berbagai pialang yang platformnya sudah aman itu mereka menyediakan sebuah sistem aplikasi yang kita bisa melakukan withdrawal tanpa harus pergi ke mana-mana. Jadi kita tinggal masuk di aplikasi tersebut, kemudian kita ketikkan berapa nominal yang akan kita withdraw, yang akan kita tarik, kemudian tinggal klik OK, nanti otomatis langsung akan masuk ke dalam rekening kita. Seperti itu ya. Nah, itu yang pertama adalah keamanan platform pialang. Itu harus dicek dulu. Kemudian yang kedua adalah rekening terpisah atau tidak. Nah, ini sangat penting ya. Apakah pialang mempunyai rekening terpisah? Tanyakan seperti itu sebab pialang atau platform penyedia trading yang aman adalah apabila perusahaan itu mempunyai rekening terpisah. Apa itu rekening terpisah? Jadi yang dimaksud dengan rekening terpisah itu adalah rekening yang terpisah dari aset bank, jadi dan juga terpisah dari aset perusahaan sehingga tidak bisa diotak-atik siapapun kecuali hanya untuk melakukan trading. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian, teman-teman semua, kemudian mau melakukan trading, kemudian disuruh setor depositnya disuruh setor ke suatu perusahaan atau personal dan itu bukan merupakan rekening terpisah, jangan mau. Sebab berbahaya, sebab uang itu pasti bisa diotak-atik. Tapi kalau rekening itu merupakan rekening terpisah, aman. Karena kalau terpisah sudah pasti hanya siap digunakan untuk trading saja, tidak untuk yang lain. Ya, seperti itu. Itu harus ditanyakan ya, harus ditanyakan. Oke. Yang ketiga yaitu cek legalitasnya di Bapepti ya, seperti yang video-video sebelumnya kemarin sudah saya berikan gimana cek legalitas suatu perusahaan itu di Bapepti. Nah, pastikan pialang sudah terdaftar di Bapepti. Caranya itu bisa lihat di videoku sebelumnya ya, gimana kita mengecek suatu perusahaan apakah sudah terdaftar di Bapepti apa belum. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ada kantor fisik atau tidak di Indonesia. Nah, ini kebanyakan teman-teman trading itu mereka itu sudah nggak mau tahu ya. Jadi ada yang ngasih penawaran, lihat temannya untung, kemudian asal masuk, padahal dia tidak tahu sama sekali bahwa perusahaan itu hanyalah nama. Jadi yang dimaksud hanya nama adalah tidak ada kantornya, tidak ada kepala cabangnya dan juga pastinya tidak ada penanggung jawabnya ya. Itu jangan sampai teman-teman tergiur dengan perusahaan-perusahaan penyedia trading seperti itu. Jadi harus dipastikan apakah alamat kantornya sudah jelas. Kemudian ada berapa kantor cabang. Biasanya di
sebuah perusahaan yang sudah legal di bawah Bapepti, biasanya mereka itu mempunyai kantor cabang ya di berbagai kota atau provinsi. Itu mesti seperti itu. Misalkan ada perusahaan A, mereka buka di Surabaya, buka juga di Malang, buka juga di Jakarta, buka juga di Medan, buka juga di Bandung dan sebagainya. Biasanya mereka pasti kalau sudah bonafit pasti mempunyai cabang-cabang. Kemudian yang berikutnya adalah dilengkapi dengan kepala cabang kah. Nah, ini pernah kejadian ya seperti kejadian di Malang itu ada sebuah kantor trading tetapi dia tidak ada kepala cabangnya. Nah, akhirnya sama Bapepti juga disegel, jadi tidak boleh beroperasi. Itu juga harus dipastikan kepala cabangnya siapa, namanya siapa. Itu juga teman-teman harus ngecek juga. Ya, jadi jangan sampai tiga ini jangan sampai kecolongan, harus tahu. Oke. Lalu berikutnya, ada atau tidak edukasi untuk klien baru. Biasanya kalau perusahaan itu resmi di bawah naungan Bapepti, itu harus ada edukasi. Jadi apakah tersedia broker pendamping? Edukasi itu nanti bisa melalui broker pendamping. Yaitu kemudian apakah si broker bisa memberikan edukasi dan menyediakan informasi penting terkait trading? Harus. Jadi kalau kita trading itu biasanya kalau di perusahaan yang resmi atau legal itu kita pasti dikasih yang namanya broker pendamping. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendampingi kita selama trading, memberikan informasi yang akurat, kemudian memberikan sinyal-sinyal trading nanti mau ambil beli apa jual dan sebagainya, kemudian memberikan informasi berupa berita-berita terkini. Nanti malam akan ada berita apa, efeknya gimana terhadap trading kita. Itu seperti itu harus ada. Kemudian, apakah si broker mempunyai ketersediaan waktu selama market buka? Nah, ini juga sangat penting ya. Biasanya ada broker-broker yang tidak bisa diganggu di atas jam 10 ke atas. Jadi, pendamping kita itu sudah tidak bisa dihubungi apabila jamnya sudah jam 10 malam ke atas. Ada juga broker yang selama market buka yaitu di jam 6 pagi sampai subuh itu tetap mau mendampingi sebab memang mereka eh, kerja di sini sebagai pendamping. Jadi selama market buka, bursa buka itu mereka tetap mendampingi para investor atau nasabah. Jadi jaga-jaga kalau misalkan nasabah mau nanya atau investor mau nanya, maka si broker tadi siap ya, selama market buka. Nah, itu juga sangat membantu kita. Makanya di sini kalau perusahaan yang legal itu biasanya ada broker-broker pendamping seperti itu. Yang berikutnya broker sebagai mitra bisnis ya. Jadi di sini hal penting yang harus kita garis bawahi adalah apakah si broker bisa dipercaya. Nah, kita harus tahu ya, broker itu bisa dipercaya atau tidak. Biasanya broker yang bisa dipercaya itu adalah apakah si broker itu bekerja di ruang lingkup pialang itu lama atau masih baru. Kalau misalkan lama, berarti akurasinya sudah bisa dipercaya, kredibilitasnya sudah bagus. Tapi kalau misalkan baru, itu ya kita janganlah, kita cari broker yang lain. Sebab apa? Kalau broker itu bisa aja dia broker jadi-jadian atau anak baru kemudian dia tidak tahu trading, nanti akan malah mengecohkan trading kita karena broker itu fungsinya adalah sebagai pendamping, memberikan informasi penting terkait apa yang akan kita lakukan di trading. Kalau broker seperti ini baru ini memberikan informasi kepada kita lalu nanti akurasinya tidak bagus akan malah merugikan kita ya. Jadi itu teman-teman harus berhati-hati di situ. eh, Kredibilitas si broker itu harus bisa dipercaya yaitu dengan melihat berapa lama kerja di situ dan sebagainya, itu kita bisa menginterogasi atau ditanyakan langsung sama kepala cabangnya atau langsung telepon sama customer service. Nah, itu ya kawan-kawan ya, eh, sangat perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Kelihatannya sepele nggak? Ini nggak sepele ya, karena ini akan mengakibatkan efek terhadap keuangan yang kita taruh untuk trading. Jadi tidak sepele, tapi memang sangat sangat krusial seperti itu ya. Nah, baik teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan kali ini. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk klik like, share dan juga jangan lupa subscribe ya supaya saya bisa mengembangkan channel ini lebih jauh lagi berkat
like dan subscribe teman-teman semua. Baik teman-teman, assalamualaikum, salam judi.